Titipan dari panitia, minta bicara untuk public speaking. Kami sudah cari bahan cukup banyak, tetapi mendekati final, saya harus finalize, kami punya presentasi. Saya dapat satu bahan yang dibuat oleh salah satu master di psikologi yang mencari makna kehidupan dan bagaimana mencapai kebahagiaan. Menarik banget. Dan langsung saya dapat korelasinya dengan bagaimana tidak hanya untuk bagaimana membantu kita menjadi seorang public speaker yang baik. Tadinya bicara mau cuma itu aja, mau bicara technical untuk public speaking. Kita sudah siapkan dari pilih tema, bagaimana mengerti kebutuhan audiensnya, kemudian bagaimana kita mempersiapkan bahannya, bagaimana siapkan icebreaker-nya, bagaimana menentukan dia punya alur cerita yang mau disampaikan. Tapi technical, kalian bisa dapat itu gampang. Saya dapat ide yang lebih baik bahwa bagaimana bahan tersebut setelah saya olah, saya melihat bahwa tidak saja kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Tadi kan saya berpikir itu menyampaikan dengan cara yang baik, tetapi bagaimana hal itu bisa membantu kehidupan kita lebih baik. Itu yang pertama. Harus kita yang mendapatkan manfaat lebih dulu gitu, supaya itu bisa menjadi manfaat orang lebih baik. Bahkan bisa memperbaiki kehidupan kita. Wah, itu yang menariknya. Jadi terima kasih untuk panitia karena saya dapat satu ilmu baru. Itu terus terang ilmu terbaru yang saya dapat. Bahwa dalam public speaking tidak hanya sekedar bagaimana kita mempersiapkan suatu materi untuk menyampaikan kepada orang, tetapi bagaimana itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, pada saat kualitas hidup kita meningkat, otomatis kualitas hidup orang yang kita akan jangkau juga akan meningkat. Nah, jadi saya jamin Anda akan mendapatkan sesuatu ya. Mana Peternya? Tadi udah siap uncle, dia hilang. Oke. Tell your story. Jadi tidak hanya bagaimana public speaking, tapi tell your story. Yang pertama, semua kita berusaha untuk mengejar kebahagiaan. Ya kan? Siapa yang nggak mau bahagia? Walaupun mungkin tidak ngerti definisinya, tetapi pada saat ada iklan, ada gadget baru yang masuk ke dalam dunia telekomunikasi. Jadi uncle cerita zamannya uncle. Ada Apple, wah orang rebutan. Kemudian sudah bisa dapat Apple dengan harga yang mahal saat itu, harganya premium kan. Tahu-tahu sudah keluar lagi Apple 2, Apple 3. Terus mereka berhitung aja, 4, 5, sekarang sudah berapa? 16. Padahal kami kayaknya baru saja membelikan untuk anak kami hadiah tahun baru Apple 15. Lumayan berdarah-darah itu. Sudah keluar yang 16. Uncle punya juga, saya suka dengan Galaxy Note Samsung karena ada stilusnya. Saya suka nulis dengan nulis ya betul-betul, tidak dengan touch. Ternyata juga Note juga ada 1, 2 sampai akhirnya nggak berani beli. Sekarang udah 25. Beli nggak? 25 dari 4 aja sudah beli, nggak beli sudah 25 gitu. Jadi kita pikir adalah kenapa, dan orang Indonesia salah satu negara di dunia yang penduduknya punya HP canggih. Dengan jumlah populasi ya hampir semua punya HP canggih. Walaupun yang digunakan mungkin hanya 10% dari kemampuan dari HP tersebut. Ini kan smartphone. Tapi banyak orang nggak tahu gitu. Bagaimana mengoptimalkan, tapi pengen beli. Jadi sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal gitu. Nah, karena kita berpikir apa? Dengan punya itu iPhone yang 1, 2, 3, punya Samsung, bisa ditambah dengan mobil, dengan rumah, dengan baju, ya kan? Dengan aplikasi games, kemudian juga sampai jam tangan kan? Kan baru-baru Indonesia kan ramai dengan jam tangan, harga berapa? 11. Saya terkesima dengan jam. Kenapa? Salah satu jam paling mahal di dunia itu waktu masuk ke Indonesia, teman kami di gereja ini yang menjadi sole distributor pertama di Indonesia. Jadi saya tahu. Dan ternyata itu jam, saya pikir itu yang mahal itu Rolex. Setelah tahu harganya, ternyata Rolex itu bukan jam kelas atas, itu baru kelas menengah. Saya bilang ratusan juta kelas menengah, gitu kan, 11M itu, gitu. Dan itu ternyata masih yang murahnya, belum yang mahalnya. Dan RM itu ternyata merek hasil dari perusahaan yang teman saya punya perusahaan dulu gitu, sole distributornya Indonesia. Jadi untuk apa orang punya itu? Bayangkan, kembali saya cerita kemarin kan, kalau punya jam harga 11 miliar, kalau dia terlambat tadi 1 jam, bisa on time nggak? Dibikin on time? Enggak. Kan lambat ya lambat aja gitu. Jam 100.000 bisa bantu kita on time gitu. Jadi kenapa mesti perlu
yang demikian mahal. Dan kalau sudah punya satu, nggak mungkin cuma punya satu kan, pasti punya banyak gitu. Beberapa teman saya yang besar sama-sama, itu ternyata sudah beberapa orang jadi kolektor jam. Saya masih bermain di harga ratusan ribu, mereka sudah sekian ratus juta gitu. Dan itu banyak sekali pemikiran orang di dunia. Kenapa? Berpikir bahwa dengan punya itu, apapun toys Anda, yang mainan Anda ya, karena masing-masing beda. Kalau perempuan mungkin masih di tas, ya handbag ya. Handbag juga jangan kira harganya cuma puluhan juta loh, yang miliar juga ada gitu. Ya. Dan kalau punya uang belum tentu Anda bisa punya barangnya. Jadi tidak menjamin ya gitu. Jadi karena kita berpikir kita bisa jadi bahagia. Itu pemikirannya. Dan bahagia itu jalannya dengan apa? Sukses. Itu jalannya. Itu direction. Kalau Anda sukses, Anda pasti bahagia karena apa? Anda bisa miliki apapun yang Anda inginkan, apapun yang ditawarkan. Jadi breakdown-nya dari kecil sudah mulai dipilih dan mimpi harus masuk sekolah yang top. Salah satu kemonokan saya, salah satu mimpinya waktu cerita mau kemana? I wanna go to Harvard. Itu dia masih SD waktu itu sudah. Shock juga. Saya bukan bapaknya loh. Yang bayarin kan pasti bapaknya gitu. Saya yang shock dengannya. Aduh, kalau nanti saya minta disuruh bantu juga gimana ini? Kemudian apa? Kalau bisa sudah masuk Harvard cukup nggak? Atau apapun ide Anda ya, pasti ingin menjadi top of the class. Begitu tamat graduations, diumumkan, ya kan? Anak saya, atau kakak saya, atau adik saya, atau apalagi dirinya sendiri kan, yang masih saya punya aja, bukan dia sendiri, dia sudah senang akan posting ya, bahwa tamat dengan cum laude, magna cum laude, ya, yang bahkan di Unai pun sudah ada posternya. Salah satu anak dari kami punya panti asuhan, waktu dia tamat dengan 4,00 ada dia punya spanduknya, bannernya. Supaya apa? Setelah itu bisa apa? Meniti karir, mendapat kerjaan kalau bisa dari yang pertama di perusahaan multi level, posisi bagus. Multinational, sorry, biasa ikut MLM dulu. Multinational company. Dan untuk golongan kami, di angkatan kami dulu cukup. Punya harta, punya kekuasaan, jabatan, sudah cukup, atau pasangan hidup. Kalau di generasi kalian tidak cukup, perlu apa? Followers. Saya baru ngerti sekarang, ternyata benar loh. Dan ternyata kami pun mulai juga, jadi kalau nggak banyak pun yang, kalau posting nggak banyak yang like gitu kan, kadang-kadang ada sedih juga, kok nggak ada yang baca ya gitu. Iya, jadi ternyata itu real. Kemudian apa? Kalau bisa dating the prettiest girl atau the hottest guy. Jadi bisa bangga waktu dikenalin. Jangankan kalian, level kami orang tua pun sudah mulai gitu. Anak gua sudah mulai cerita nih. Karena kami sudah usia yang sudah mulai memikirkan pasangan anaknya, dan ada yang sudah banyak yang sudah punya cucu di keluarganya. Jadi orang tua pun sudah mulai memikirkan pasangan anaknya, pasangan mantunya, mantunya nanti seperti apa kan gitu. Kemudian apa? Pengen punya rumah, pengen punya apartemen, pengen punya villa, bisa liburan kemana-mana, punya mobil yang hebat ya, mobil yang fancy, ya. Jadi itulah yang orang pikirkan, bahwa kalau punya akan bahagia. Tetapi yang menjadikannya adalah, walaupun sudah punya atau sedang menuju ke sana, sering terjadi apa? Anxious, banyak kekhawatiran. Kemudian apa? Lebih banyak rasa hopeless, putus, bahkan bisa membawa kepada putus asa. Dan juga seringkali merasa sepi. Dan kesepian, loneliness, itu adalah pandemik yang baru setelah COVID. Dan itu WHO, saya lupa tahu, dia punya, Anda bisa Google. WHO mengatakan ada pandemi baru, loneliness, dan saya lihat buktinya di berbagai penjuru dunia. Dan itu membawa kita merasa kosong. Padahal followernya banyak. Kok bisa lonely itu? Dan tinggal di kota besar yang temannya banyak, secara fisik pun ada orang sekelilingnya, tapi kok merasa lonely. Dan ini kenyataan di zaman kita sekarang. Jadi sekarang malah semakin banyak orang unhappy. Jadi akhirnya kontradiksi ya. Sampai membawa apa? Tingkat bunuh diri sangat tinggi. Bahkan di negara yang katanya negara yang top 10 paling bahagia di dunia. Kami pergi, saya lupa tahunnya 2019 kalau nggak salah kan, ke Norway. Saat itu kami mau lihat Northern Lights ya, yang sinar biru, Aurora Lights.
Jadi pada saat ke sana, kami punya tour guides, 2 orang, abang adik, itu mereka dua-duanya psychiatrist. Dan mereka cerita di sana, pada salah satu negara paling makmur di dunia, tingkat bunuh diri di anak-anak usia remaja sangat tinggi, terutama lagi musim dingin. Kenapa? Salah satunya kenapa mereka lahir di broken homes, tidak ada orang tua. Jadi walaupun kaya, walaupun sekolah di sana gratis, walaupun termasuk negara paling bahagia, ternyata apa? Tetap banyak sekali orang merasa kesepian dan tidak bahagia. Nah, walaupun sebenarnya sekarang kan kehidupan kita semakin baik, semakin mudah. Kenapa? GDP kita negara-negara sudah semakin membaik. Ya, walaupun dibilang negara miskin, semua meningkat dengan baik. Banyak hal yang dulu tidak punya. Bayangkan, dulu zaman saya itu belajar malam agak susah. Kenapa? Karena listrik tidak ada. Banyak tempat di Indonesia masih banyak mati lampu kan. Dulu pernah tinggal di Balikpapan kan, sering mati lampu gitu. Padahal negara kota minyak dari zaman dulu gitu. Jadi Indonesia masih banyak ya. Jakarta aja masih kadang-kadang ada waktunya mati lampu gitu. Kemudian kehidupan dan kesehatan itu semakin mudah. Ekspektasi dan parameter untuk umur panjang pun semakin baik sekarang. Fasilitas kesehatan semakin membaik. Bahkan juga untuk membuat keputusan dalam hidup kita, demokrasi sekarang sudah semakin banyak ya. Sudah semakin mendunia. Kita bukan hidup dalam kerajaan lagi. Banyak orang sudah bisa menyuarakan suaranya, termasuk perempuan kan, sudah bisa menempuh pendidikan lebih baik, sudah kita bisa bahkan menuntut pemerintahan yang lebih baik. Kita bisa, makanya demonstrasi selama ini kan, itu menuntut pemerintahan lebih baik. Jadi seharusnya sekarang kita akan lebih bahagia. Jadi hal yang sangat kontradiksi. Nah, happiness sebenarnya itu hanya lebih ke keadaan kita merasa nyaman karena ada yang kita harapkan, dan itu hanya perasaan hanya pada saat itu saja ya. Jadi akan gampang berlalu, akan cepat berlalu. Dan Martin Seligman, salah satu psikolog, mengatakan gini, meaning comes from belonging to and serving beyond yourself and developing the best in you. Jadi kita hanya mencari kebahagiaan, happiness. Sebenarnya lebih penting di dunia ini adalah meaning in life, mendapatkan arti kehidupan, makna kehidupannya apa sih gitu. Dan itu didapatkan hanya dengan apa? Merasa dimiliki dan melayani sesuatu yang di luar diri kita, dan bisa saat yang sama mengembangkan potensi dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa saya semakin baik, saya sekarang semakin pintar, semakin banyak yang saya bisa lakukan. Itu yang lebih penting dalam hidup ini dari sekedar apa? Mencari kebahagiaan. Nah, biasanya orang yang mengenal makna kehidupan itu lebih resilient, bahasa sehari-harinya tahan banting, jadi nggak gampang galau, jadi kuat menghadapi masalah. Dan mereka itu biasanya apa? Karena sudah tahu makna kehidupan. Dan hasilnya adalah bisa diukur pencapaian mereka di sekolah bagi yang masih student, masih siswa, ataupun di tempat kerja akan lebih baik. Nah, sekarang generasi kalian sekarang salah satu istilah yang sekarang dapat adalah strawberry generation. Kenapa dibilang begitu? Karena gampang sekali rusak, gampang lecet. Gitu. Ini kalau beli strawberry kan, menariknya kalau dia utuh kan, kalau udah penyok-penyok dikit gitu kan, udah nggak enak rasanya. Padahal harganya mahal dan rasanya memang enak gitu. Jadi sekarang lingkungan kita, budaya yang ada, tempat kita sekarang tinggal, itu seringkali membuat kita menjadi rapuh. Kan itu tadi, yang dijual adalah cari bahagia. Caranya bagaimana? Kompetisi untuk mencapai sukses. Mati-matian kita ke sana, tetapi realitasnya apa? Semakin jauh dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang penting adalah kita mencari makna kehidupan, itu yang paling penting. Tidak hanya sekedar bahagia. Ya. Nah, untuk mendapatkan makna kehidupan, meaningful of life, ada 4 bagian. Dan ini research 5 tahun yang dilakukan untuk mendapatkan arti ini. Jadi waktu saya dapat, menarik banget. Dan ternyata is very biblical. Jadi apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang betul-betul berdasarkan dari Alkitab. Yang pertama adalah belonging, kita diterima dan masuk ke dalam satu kelompok, merasa bahwa kita menjadi bagian. Yang kedua adalah kita punya tujuan, purpose. Kita harus dapatkan itu.
Yang ketiga, transcendent. Kita harus mengalami momen-momen transcendent dalam kehidupan kita. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Dan yang terakhir, storytelling. Inilah bagian public speakingnya nanti. Akan ujian. Jadi nggak hanya sekedar sana. Oke, yang pertama, belonging. Nah, belonging itu adalah kita dalam satu hubungan atau relationship di mana kita diterima apa adanya, dihargai sebagaimana kita adanya. Dan kamu juga menghargai orang, menerima sebagaimana adanya. Ini yang sangat dibutuhkan, yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Memang di dalam kehidupan kita ada banyak sekali institusi atau kelompok atau organisasi atau satu wadah yang juga memberikan rasa memiliki dan dimiliki, tetapi harganya murahan. Dan itu syaratnya begini, apa yang kamu punya, kami akan terima. Kalau kamu punya, kalian bisa diterima. Contohnya, geng cowok-cowok, yang cewek nggak terima. Ya, atau ini anak STM semua, contohnya seperti itu. Atau apa yang kamu percaya atau yang kamu benci. Dan ini sangat terjadi. Seharusnya, gereja kita adalah satu wadah di mana orang diterima apa adanya dan juga saling menghargai, menerima yang lain juga apa adanya. Harusnya begitu kan? Karena Yesus datang kan walaupun kita berdosa, walaupun kita pecundang yang sudah kalah di dunia ini, tidak punya apa-apa, sudah gagal, Yesus terima kita kan? Dan bantu kita lebih baik. Seharusnya gereja begitu kan gitu. Tetapi seringkali gereja terjadi seperti apa? Jadi ada yang pernah membuat pernyataan begini. Orang Advent itu kak, ini salah satu guru kami di sekolah minggu yang akhirnya jadi Advent. Saya sedih pernyataannya setelah dia menjadi guru Advent di salah satu gereja, dia bergereja. Kemudian dia bilang ini, dengan nangis bilang aku mau keluar dari gereja Advent. Kenapa? Aku pamit sama kakak karena kakak yang bawa aku ke sini. Ibu-ibu lebih tua dari saya. Dia bilang nih, karena begini. Orang Advent itu baik hanya selama KKR. Saya kaget. Saya pikir orang Advent itu hanya baik kalau dia jadi Advent. Ternyata enggak, dia bilang gitu. Karena dia jadi Advent. Jadi hanya selama KKR. Kalau kamu setelah KKR, kalau kamu tidak dibaptis kan kamu tidak akan ke gereja lagi kan? Ya memang mereka nggak akan cari kamu. Tetapi walaupun kamu dibaptis, kamu dibiarkan sendiri. Pada saat potluck, mereka cuma nongkrong sama gengnya, kamu nggak akan dibawa. Baru saya mikir-mikir, benar juga kayaknya, iya kan? Tendensi kita begitu gitu. Kita susah menerima orang baru kan kita tidak punya konsep sejak awal di dalam gereja bahwa kita harus terbuka, harus merangkul yang baru. Padahal kebutuhan kita apa? Semua butuh teman. Tidak cuma anak-anak butuh teman. Tidak cuma anak remaja yang punya peer pressure, itu butuh teman. Kami orang tua pun butuh teman, jadi semua orang butuh teman. Tapi kalau temannya pakai syarat, kalau bajunya baru, bermerek, atau semua naik motor yang sama, atau bahkan mungkin mobil yang sama, atau punya HP yang sama, atau apapun juga yang sama, wah yang nggak punya gimana dong? Jadi kalau dong dia nggak punya, ya kan? Atau dia harus percaya yang sama atau benci yang sama. Dan ini banyak dijual sekarang apa? Saat demonstrasi ini kan, dalam politik gampang sekali gitu. Dan seringkali orang Advent terjebak yang sama. Karena dia punya kepercayaan yang beda, kita nggak mau berteman. Gitu. Padahal apakah Yesus pernah bilang begitu? Kan orang yang benci dia pun, Yesus bilang apa? Hukumnya. Harus tetap doakan mereka kan? Tetap kasih mereka itu gitu. Kalau semua orang, walaupun dia jelek, walaupun gagal, walaupun sudah pernah benci kita, walaupun pernah bikin kesalahan kita, tapi kita tetap maafkan mereka dan terima mereka, apa yang akan mereka rasakan? Kalau itu Anda. Wah, udah pasti senang banget kan? Terima kasih ya, aku mau kalian mau terima, kalian mau teman sama aku, kalian mau maafin aku. Orang pasti akan sangat tersentuh. Dan itu yang harusnya dilakukan di gereja, di dalam gereja. Dan harus keluar berasal dari cinta, dari kasih. Jadi jangan ada syarat yang lain. Diterima dan menerima di dalam satu kelompok harus berasal dengan kasih. Nah, yang bahaya adalah di zaman kita sekarang adalah ini satu term yang baru bahasa Inggris, pubbing. Ada yang tahu ada pubbing artinya apa? Ini. Jadi pas saat teman ngomong, lo mau makan nggak? Iya. Lo makan apa? Ya apa aja. Gitu. Halo, orang itu datang. Oh iya. Kita menyepelekan, tidak menganggap penting, tidak memberikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita pada saat kita sibuk dengan gadget. Itu sampai istilah bahasa Inggris baru sekarang.
Dan itu yang terjadi. Jadi sekarang salah satu untuk time managementnya, waktu dengan HP tolong dibatasi pada saat Anda akan bertemu, akan berkumpul dengan siapapun yang akan Anda temui. Entah itu klien, entah itu bos, entah itu teman, bahkan dengan keluarga Anda. Terutama nanti kalau sudah punya keluarga sendiri. Kalau perlu HP-nya sudah ada waktu untuk tidak disentuh lagi. Karena yang paling gampang untuk kita melupakan orang lain dan menyakiti mereka pada saat apa? Diabaikan dan mereka melihat handphonenya lebih penting. Saya paling rasa sakit rasanya kalau diundang untuk bicara satu kegiatan ke satu gereja, satu seminar, bicara, sudah keluarkan dana, keluarkan waktu, habis itu datang salaman, tuh salamannya begini. Rasanya nggak usah salaman, nggak apa-apa, malah saya lebih suka nggak usah salaman aja, karena kadang-kadang kalau sampai ratusan orang kan capek juga salaman. Tapi kalau ketemu yang begini, aduh rasanya betul-betul rasa tidak dihargai, tidak dianggap, gitu. Kalau saya lebih ganteng, enak kan? Ya dia berarti cemburu sama saya. Tapi kalau saya yang lebih jelek dan saya tahu saya lebih jelek, berarti saya apa? Ya, gitu. Iya kan? Kalau kita lebih kurang dari orang jepelekan kita, gitu, akan rasa sakit sekali. Kalau Anda lebih, ya lain cerita gitu. Jadi hati-hati dengan apa? Bagaimana sikap kita kepada orang lain, ya. Terutama kalau sudah punya karir, kalau Anda mau ketemu bos, mau ketemu klien, hati-hati gitu. Jangan sampai mereka merasa disepelekan hanya gara-gara HP, ya. Dan itu bisa fatal ya. Nah, kemudian untuk purpose. Nah, purpose itu adalah, ini tidak sama tujuan ya, tidak sama dengan mencari pekerjaan. Karena purpose yang dimaksud yang akan membawa kita untuk mendapatkan arti kehidupan itu tidak mengenai apa yang kamu inginkan, tetapi lebih dengan apa yang saya bisa berikan. Jadi kalau cuma saya mau lakukan ini supaya saya dapat ini, biasanya tidak akan memberikan makna kehidupan yang besar dalam diri Anda. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu atau mencari sesuatu untuk supaya saya bisa berikan lebih banyak, itu akan memberikan rasa dan arti kehidupan yang lebih dalam, ya. Jadi ini akan berbeda, tidak selalu sama dengan pekerjaan. Dan berikutnya adalah menggunakan kekuatan atau talenta atau apapun yang kita miliki untuk melayani orang lain, di mana kita bisa memberikan kontribusi dan dibutuhkan. Jadi di mana saya bisa menyumbangkan sesuatu, dan setiap orang bisa menyumbangkan sesuatu. Jadi jangan Anda pikir saya masih muda, saya cuma perempuan, saya masih anak-anak, saya nggak punya banyak uang, saya nggak pinter, saya nggak cantik, nggak ganteng. Tidak. Karena setiap orang butuh teman. Dan di dalam satu buku mengenai manual mengenai discipling ya, untuk pemuritan, belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada satu talenta yang sangat berharga, yaitu talenta kehadiran. Jadi hanya dengan hadir dan duduk di depan. Bayangkan kalau Anda bicara, Anda diminta untuk bicara, untuk presentasi, Anda sudah siapkan waktu untuk menyiapkan bahan, Anda datang, kemudian hanya beberapa orang yang hadir, dan lebih banyak kursi kosong. Bagaimana rasanya? Ya, berarti orang nggak suka dengan saya, ya. Terus orangnya duduk di belakang jauh-jauh. Jadi Anda datang on time, time management ya. Anda datang on time, duduk di depan, perhatikan, ternyata itu semua orang butuh. Orang pintar sekalipun, orang kaya sekalipun, bahkan mereka sangat butuh itu. Jadi satu kontribusi yang Anda bisa berikan dalam kehidupan hanya dengan hadir, tepat waktu, berikan perhatian full, duduk paling depan. Anda lakukan itu, Anda bisa jadi teman paling favorit. Gitu. Kenapa? Orang merasa, kalau saya datang dia selalu berikan perhatian, apalagi ngangguk-ngangguk, apalagi nyatet. Habis itu nanya, tunggu bang, tadi bisa diulang lagi, tadi maksudnya apa? Orang akan senang sekali, berarti apa? Dia diberikan perhatian. Dan itu kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang Anda bisa berikan yang sederhana, mulai dengan kehadiran, berikan perhatian dan hadir tepat waktu, itu bisa membuka karir Anda. Bayangkan kalau teman dekat Anda yang Anda selalu Anda menjadi teman terbaiknya, bahkan dalam saat dia susah Anda selalu ada di sana. Pada saat dia nanti sukses, siapa yang dia akan bawa? Very simple. Jadi saya harus cerita ya, mudah-mudahan waktunya nggak terputus panjang saya di sini. Jadi ada cerita begini. Pada saat mereka graduate dari high school, anak yang paling pintar, yang pencapaiannya paling tinggi dan paling aktif dan paling
terkenal di kampus mereka, namanya Kyle. Jadi Brian senang banget karena dia teman dekatnya Kyle, dan Kyle menjadi valedictorian, ya. Dia menjadi presiden ini, senior club lah, kalau istilah kita kan di Indonesia. Dia memberikan khotbah, dia memberikan kata-kata sambutan dari kelas tamatan. Dia yang paling ngetop, paling ganteng, paling pintar, paling aktif. Hampir semua kegiatan olahraga dia ada. Terus dia cerita begini, saya dulu, Anda berpikir bahwa banyak yang iri dengan saya karena saya sepertinya hebat. Tapi dulu saya sempat berpikir untuk bunuh diri. Dan kenapa? Karena saya merasa banyak sekali masa kehidupan, termasuk masa di rumah kaya dengan orang tua. Jadi satu kali saya sudah mikir, ya udah weekend ini saya mau bunuh diri aja, udah nggak ada gunanya hidup saya. Cuman sebelum dia bunuh diri, itu hari Jumat, dia mikir gini, kalau saya nanti bunuh diri, besoknya, minggu depannya ibu saya pasti bingung, dan pasti akan repot karena harus ngosongin loker saya. Barang saya dan buku saya masih banyak di loker. Jadi dia dikosongin loker, dibawa buku semua, textbook yang tebel-tebel pulang ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah, dia digangguin oleh anak-anak, ada geng di sekolah mereka yang memang usil. Dia ditabrak sampai dia punya buku jatuh dan kacamatanya lepas. Jadi dia butuh waktu untuk cari kacamatanya. Brian ngelihat itu, dia bilang kasihan banget gitu. Dia datang, dia bantuin ngumpulin ambilin kacamata, terus bantuin ngumpulin buku-buku, terus bilang gini, udah jangan pikirin mereka tuh, anak-anak bandel tuh. Gitu. Emang semua digangguin, bukan cuma kamu gitu. Emang perusuh mereka gitu. Udah dibantu, terus tanya, kamu anak baru kan? Nama kamu yang Kyle itu ya? Iya. Kamu rumahnya di mana? Dikasih tahu. Oh, kita satu arah. Ya udah, aku temenin lah. Jadi setelah mereka selesai kumpulin buku, dia bantu. Ya udah, aku bantuin bawa pulang ke rumah. Udah. Terus dalam perjalanan, Brian nanya ke Kyle, kamu weekend ini mau ngapain aja? Dia bingung ditanya mau ngapain. Kenapa? Mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri, masa gue cerita gue mau bunuh diri gitu? Nggak tahu sih ngapa-ngapain. Mau nggak? Ada yang ulang tahun loh. Kan semua kita diundang. Nanti aku jemput kamu ya. Kita pergi ulang tahun sama saya. Ya udahlah, saya tunda lah, bilang gitu. Akhirnya mereka ikut ke acara ulang tahun, dan dari situ mulai dibawa. Brian terus ajak Kyle untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sampai di akhirnya, oke, saya tunda. Akhirnya dia senang, dan akhirnya momen itulah dengan persahabatan ditawarkan oleh Brian, dia bawa ke teman-temannya yang lain. Akhirnya dia lupa dengan masalahnya, dan akhirnya sekarang dia fokus dengan apa? Dengan kehidupannya. Dan dia bisa sukses. Memang dia anak pintar, dan juga anak yang punya bakat dalam banyak hal yang talenta-talenta yang lain, termasuk olahraga. Dan akhirnya dia tamat, dia bisa dapat nilai terbaik, menjadi presiden senior kelasnya dan beri sambutan. Jadi dia bilang, dulu saya gagal dan sudah berpikir untuk bunuh diri, tetapi Brian yang menyelamatkan saya. Tadinya Brian cuma berpikir gua bangga, teman dekat gua jadi orang yang paling pintar, nilai paling tinggi, dan sekarang jadi presiden dari senior kelas saya. Tapi sekarang semua mata tertuju kepada Brian. Dia hanya sahabat yang nolong ngumpulin buku yang terhambur dan mencarikan kacamata teman yang jatuh. Jadi siapapun kita, kalau kita bisa mendapatkan purpose dalam kehidupan untuk membantu orang lain, apa yang saya bisa bantu untuk orang lain? Anda akan menginvestasikan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Dan itu yang pertama dan harus Anda lakukan. Jadi teman yang paling baik aja yang selalu mensupport supaya teman saya sukses. Kalau dia sukses, Anda juga pasti akan sedikit banyak kecipratan kan? Nah, sekarang masuk ke transcendent. Oke, satu tadi agak kelupaan. Jadi ini adalah sesuatu menjadi tujuan hidup Anda. Itulah purpose ya. Itulah menjadi tujuan dalam hidup Anda. Apa yang saya bisa lakukan untuk melayani, untuk saya berikan sesuai dengan talenta dan kesempatan yang ada. Nah, sekarang transcendent moment. Transcendent moment ini adalah bagaimana kita menemukan satu waktu dalam satu keadaan yang kita bisa terangkat dan melupakan dengan hiruk pikuk dan sibuknya kehidupan sehari-hari. Apa artinya? Jadi begini, dia menjelaskan bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita di tengah-tengah rutinitas, dengan tugas, dengan kita punya rencana kegiatan yang padat, kadang-kadang kita tidak sempat untuk berpikir. Tapi ada momen tiba-tiba kita bisa melupakan segalanya dan tiba-tiba bisa seperti dapat waktu yang semuanya jadi slow motion. Ya. Nah, sebagian orang dapat momen itu mungkin pada saat dia melakukan hobinya. Contohnya dia bisa main musik, atau dia bisa menikmati satu karya seni, atau melakukan hobinya.
Yang lain bisa juga pada saat dia meditasi atau berdoa. Jadi apapun itu harus Anda cari di mana ada waktu di mana Anda bisa melupakan kesibukan Anda dan hiruk-pikuknya dunia kehidupan dan beban yang Anda hadapi, tetapi bisa mendapatkan satu keadaan yang Anda bisa berpikir dengan jernih dan bisa menikmati kehidupan. Anda bisa merenung, Anda bisa tiba-tiba menjadi seorang filosofer, ya. Bisa langsung melihat, oh, kayaknya saya bisa melakukan ini untuk menemukan ini, seperti itu, ya. Anda bisa berpikir untuk ide-ide yang baru. Sehingga Anda bisa melupakan diri Anda dan dikelilingi oleh satu realitas kehidupan yang lebih tinggi. Sekarang Anda tidak di tengah-tengah masalah, Anda bisa di atas dari masalah, ya. Jadi ada seseorang yang mengatakan, saya lupa di mana kemarin bicara, ini pandangan bebek dan pandangan elang, katanya. Oh, salah satu talk show dia bilang gitu. Saya cuma taunya helikopter view, tapi dia gunakan itu. Jadi kalau pandangan bebek, dia cuma lihat masalah ini. Masalah ini sama jeleknya sama gua, sama pusingnya sama gua gitu. Hanya gitu, karena rata dia kan pandangannya. Tetapi eagle view atau helikopter view dia bisa melihat dari atas. Di tengah-tengah macet cuma tahu, macet banget nih. Tapi dari atas lihat, oh ya macetnya tinggal sebentar lagi, ini sudah nggak macet. Atau nanti depan itu saya belok kiri aja, bisa dapat jalan lagi. Inilah transcendent moment, ya. Anda bisa naik ke atas. Nah sekarang, bagian terakhir, storytelling. Storytelling ini adalah tidak hanya melihat daftar dari kejadian kehidupan Anda. Saya sedang sekolah, saya sedang bekerja, saya kemarin interview di perusahaan calon kesempatan interview, dan bulan depan ada masalah yang harus hadapi di kantor, atau 2 bulan lagi saya akan ujian. Itu hanya list dari kegiatan yang Anda alami. Karena apa? Anda sekarang adalah author, penulis dari cerita kehidupan Anda. Anda yang penulisnya. Anda bisa create sesuatu, Anda bisa edit ceritanya, Anda bisa menginterpretasi dengan cara yang berbeda, dan Anda bisa menceritakan ulang cerita Anda. Jadi ada satu anak, dia masih muda, dan dia punya bakat yang sangat hebat, dan dia punya hobi, dan punya kesempatan untuk mengembangkan hobinya, itu bermain bola. Jadi dia ada kesempatan akan menjadi seorang pemain bola profesional ke depan. Senang banget gitu. Dia punya bakat dan hobinya, dan lahir di tempat yang ada kesempatan dia untuk apa? Masuk ke klub amatir dan pelatih yang baik, sehingga dia punya potensi akan direkrut menjadi pemain profesional. Tetapi tidak lama setelah itu, dia mengalami kecelakaan, kakinya dua-dua tidak berfungsi lagi. Bayangkan, kalau kita berada dalam posisi kira-kira bagaimana? Sudah hancur dunia kan? Gitu. Sakitnya bukan di sini lagi, sudah di sini nih, udah hilang kakinya gitu. Dia terpuruk dalam keadaan itu untuk beberapa saat, tetapi untungnya dia mendapat transcendent moment yang tiba-tiba dia berpikir, apa yang saya bisa lakukan di hidup saya? Hidup saya sudah nggak ada lagi masa depan. Ternyata setelah terpuruk sekian lama, dia dapat satu ilham. Saya bisa bantu anak-anak yang mungkin merasa tidak punya harapan, tidak punya masa depan, untuk melakukan sesuatu untuk hidup mereka. Dan akhirnya dia pelan-pelan, dia sekarang mendapat kesempatan untuk menjadi seorang motivator untuk anak-anak yang terpuruk, anak-anak miskin, untuk berusaha. Karena ternyata ada banyak kesempatan yang mereka tidak bisa lihat, karena mereka merasa tidak punya apa-apa. Dan sekarang, dia sampai ke satu momen setelah sekian lama, dia menjadi motivator, dia membantu anak-anak, dia sampai ke satu titik dia lihat begini, hidup saya sekarang jauh lebih beruntung dari dulu. Karena dulu waktu saya masih lengkap, punya masa depan untuk menjadi pemain bola profesional, saya hidup hanya untuk diri sendiri. Sekarang saya mendapatkan purpose dalam kehidupan saya, itu apa? Membantu anak-anak yang merasa tidak punya masa depan, untuk apa? Untuk mulai membangun mimpi mereka dan bekerja mewujudkan mimpi mereka. Gitu. Jadi, Anda bisa mengedit cerita Anda. Jadi fakta itu Anda bisa rubah, dan Anda bisa menginterpretasikan satu kejadian yang mungkin kemalangan menjadi apa? Mulai untuk langkah membangun keberuntungan dalam hidup Anda. Dan walaupun Anda dikelilingi oleh fakta-fakta yang tidak bisa Anda ubah, tetapi Anda bisa rubah ceritanya. Di Alkitab siapa yang dikelilingi oleh ketidakberuntungan? Yusuf kan? Ayub juga. Ada banyak. Kita ambil Yusuf karena dia masih muda. Dia dibenci abang-abangnya. Sampai abangnya sepakat untuk apa?
Jual, tadinya sudah mau bunuh. Untung ada yang punya ide, karena saudagarnya Ismail lewat, kenapa nggak kita jual supaya dapat untung? Kalau kita bunuh, nggak dapat apa-apa. Kita jual aja, jadi budak toh dia akan mati juga. Gitu. Dan Ellen White mengatakan bahwa kehidupan sebagai seorang budak lebih mengerikan daripada kematian. Itu ya pahitnya hidup seorang budak. Kenapa? Kalau mati, itu kan hanya proses kematian yang tidak panjang kan? Apalagi kalau menggantung diri di pohon cabai. Setelah kecekek kan langsung kan? Tapi budak menderita apa? Selama sisa umur hidupnya. Setelah itu dia jadi apa? Jadi budak di rumah siapa? Potifar. Bekerja sekian lama. Tapi dia rubah ceritanya. Sehingga apa? Dia menjadi budak yang paling dipercaya. Setelah itu apakah dia sukses? Kembali penderitaan lagi kan? Difitnah. Mau dimanfaatkan oleh istri majikan, dia tidak mau, kompromi, difitnah. Masuk penjara. Sial lagi kan gitu. Sudah jatuh ketimpa tangga. Tapi dia tetap berusaha merubah narasinya, merubah ceritanya. Akhirnya apa? Di penjara, waktu dia tahanan, dia menjadi tahanan yang paling sukses. Sehingga diangkat apa? Jadi kepala para tahanan. Ya kan? Makanya dia punya kesempatan bisa ketemu dengan tahanan yang lain. Bisa membantu tahanan yang lain yang punya masalah, ya kan? Juru minum dan juru roti raja. Dia bisa dengar cerita mereka dan bisa bantu mengartikan mimpi mereka. Dan setelah itu apa? Dia sukses. Enggak kan? Dilupakan kan, dia bilang, bro, lu pasti selamat nanti. Nanti untuk ketemu Firaun, tolong kasus gua ini pencemaran nama baik ini. Gitu, tolong bantu. Ternyata dia dilupakan. Tetapi karena dia mempersiapkan dirinya dan menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan membantu dia untuk merubah cerita kehidupannya. Akhirnya apa? Tiba waktunya dia jadi apa? Perdana Menteri. Kemarin kita baca kan ayatnya. Katakan 14:43 ya ayatnya. Kejadian. Di seluruh Mesir ini tidak ada yang boleh menggerakkan apa? Tangan dan kaki. Tidak ada yang boleh bergerak selain kamu perintahkan. Bayangkan kekuasaannya besarnya. Satu Mesir, itu negara adidaya paling besar saat itu. Jadi, dalam kehidupan kita, berapa pahitnya pun, berapa banyak kegagalan, atau berapa banyak Anda tidak bisa miliki, itu tidak menjadi akhir dari cerita hidup Anda. Anda bisa membuat cerita yang baru. Karena apa? Beberapa orang bisa sukses karena punya mentor, atau bisa mendapatkan pertolongan psikiatris. Ini salah satu pekerjaan anak kami sekarang, menjadi counselor. Banyak sekali orang punya masalah, tapi tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Dan mungkin itu juga memiliki waktu bertahun-tahun, dan mungkin prosesnya menyakitkan. Seperti Yusuf kan? Itu kita tidak tahu pastinya berapa tahun dia harus menderita sebagai seorang seorang budak, dan juga di tahanan, di penjara. Tetapi yang pasti adalah Tuhan akan mau menolong kita. Kita baca sama-sama Matius 11 ayat 28. Kita buka Alkitab. Saya percaya sudah banyak yang hafal ini, tetapi kita harus ulangi lagi supaya kita betul-betul mengerti. 11 28 sampai 30. Can you help us to read? You can. Either one. Either one. Whatever you comfortable. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadanya. Terus 30 ya? Terus 9. Di 9 belum ya? Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, thank you. Jadi Tuhan mengundang kita. Dia tahu kita banyak mengalami masalah kehidupan. Dia juga tahu sebagian dari kita mengalami kegagalan. Dia tahu juga sebagian dari kita mengalami masa depan dan situasi yang sangat tidak mengenakan, yang membuat kita putus harapan. Tapi Tuhan katakan, marilah datang kepadaku. Tuhan mau mengambil beban berat itu dan mengganti dengan apa? Sesuatu yang jauh lebih ringan. Memberikan purpose, tujuan kehidupan dalam kehidupan kita. Dan itulah janji Tuhan. Kutipan Ellen White adalah,
Ini satu cerita. Pada saat Yesus naik ke perahu dan dia akan berangkat meninggalkan Gergasa karena diusir. Kemarin kita sudah bahas sebagian. Setelah 2000 ekor babi hilang masuk ke laut kan, karena setan yang keluar dari 2 orang yang dirasukan itu. Dan pada saat itu kedua orang itu minta kepada Yesus untuk boleh diizinkan ikut menjadi muridnya. Tapi Yesus katakan apa? Pulanglah ke rumahmu. Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan kata, pulang ke rumahmu kepada kaummu dan ceritakan berapa banyak yang Tuhan sudah lakukan bagimu dan bagaimana dia memiliki kasih karunia dan belas kasihan bagimu. Dia mau ikut Yesus bilang jangan, tinggal, pulang, ceritakan apa yang terjadi. Padahal dikatakan apa kemarin? Mereka belum pernah dengar khotbah Yesus satu kali pun kan? Gitu. Dan mereka tidak bisa memberikan instruksi tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengajarkan sebaik murid-muridnya yang sudah setiap hari bersama dengan Kristus. Tetapi mereka memiliki bukti dalam kehidupan mereka siapa itu Yesus. Mereka bisa menceritakan apa yang mereka tahu, apa yang mereka sudah lihat, apa yang mereka dengar dan rasakan mengenai kuasa Kristus. Ketemu Yesus tidak sampai 1 hari, hanya beberapa saat, mungkin hanya 1-2 jam. Tetapi Yesus katakan, jangan ikut, kamu pulang dan ceritakan apa yang sudah kamu rasakan. Tell your story. Nah, Ellen White memberikan keterangan lanjutan, mengatakan begini. Oh, ini kesaksian dari Yohanes. Dia katakan apa yang sudah kami rasakan, dan apa yang sudah terjadi dari awal, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa juga yang tangan kami sudah pegang, yaitu mengenai apa? Firman kehidupan itu. Apa yang kami lihat dan dengar kami nyatakan kepadamu. Jadi kembali Yohanes mengingatkan bahwa apa yang kalian rasakan dan kehidupan kalian itu yang kalian ceritakan kepada orang lain. Yang berikutnya, sebagai saksi bagi Kristus, kita harus menceritakan apa yang kita tahu mengenai apa yang kita lihat dan dengar dan rasakan. Dan kalau kita sudah mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita punya sesuatu yang baik yang harus kita ceritakan mengenai bagaimana dia sudah menuntun kehidupan kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita sudah menguji janji Tuhan dan mendapati bahwa janji itu adalah benar. Dan ini akan menjadi kesaksian kita mengenai besarnya karunia Allah. Ini adalah kesaksian yang Yesus panggil bagi kita semua, yang harus kita bagikan kepada dunia yang sekarang binasa. Jadi setiap orang dipanggil untuk bersaksi, menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi slide terakhir. Saint Francis Assisi mengatakan, preach the gospel at all times, if necessary use words. Khotbahkan Injil itu kalau perlu gunakan kata-kata. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, tunjukkan dalam kasih pelayanan kita, penerimaan kita, senyum kita, pertolongan kita. Kemudian Kolose 4:6 katakan, biarlah apa? Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Jadi kata-kata kita haruslah kata-kata yang manis, yang rasanya akan begitu nikmat di dalam indera perasa mereka. Kata-kata yang menyejukkan, yang memberikan harapan. Jadi, public speakingnya ini, dalam hidup Anda cari dulu arti kehidupan. Bangun satu kelompok yang saling menerima apa adanya, saling menghargai. Anda harus bangun. Tadi kami di kelompok pria sudah bicara. Seringkali kita tidak mendapatkan tempat dalam gereja sekalipun yang tidak betul-betul menerima. Apakah saya harus keluar cari gereja yang baru? Jawabannya apa? Jangan. Karena Anda cari gereja yang lain, gerejanya juga situasinya sama. Kenapa? Setannya sama. Ya. Jadi Anda bikin sesuatu yang baru di tempat Anda. Cari teman, doakan. Tuhan, bantu saya kirim teman juga yang punya beban yang sama. Seperti Daniel, pada saat dia mendapatkan berita bahwa mereka akan dihukum mati karena ada mimpi yang tidak mereka ketahui apa itu mimpi dan apa artinya. Kemudian dia panggil teman-temannya, dia bilang apa? Mari kita berdoa. Dia panggil teman. Jadi cari teman Anda, doakan. Saling menguatkan, saling membantu. Kemudian apa? Cari tujuan hidup Anda. Apa yang saya bisa lakukan untuk menolong orang lain, membantu orang lain dengan talenta dan kesempatan yang ada. Kemudian apa? Transcendence, moment. Cari waktu Anda bisa meditasi, berdoa, berpuasa, minta kepada Tuhan bantu.
untuk memberikan purpose dan tujuan dan hikmat bagaimana Anda melakukannya. Setelah itu ada ceritakan cerita Anda, bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadi public speaking bukannya sekedar mau jual produk. Public speaking bukan hanya sekedar cerita-cerita sesuatu yang mungkin berguna hanya untuk beberapa waktu di dunia ini. Tetapi ceritakan kepada mereka mengenai sesuatu yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Itu lebih berguna. Dan kalau Anda bisa menceritakan itu, apapun juga Anda bisa, Pak. Anda bisa lakukan dalam kehidupan ini. Sampai di sini, masih ada 6 menit waktu saya. 6 menit, nanti habis itu saya kasih setengah jam. Jangan takut. Ada yang mau bertanya, silakan. Setelah itu Andri yang akan bicara. Dari sisi profesionalnya. Jadi, salah satu masalah kita di gereja Advent adalah kita tukang bicara dan jago bicara. Ya, orang Advent terkenal, tetapi hanya jago debat. Kita punya fakta, ya kan? Kalau bicara kebenaran kita punya fakta. Tidak ada orang yang bisa bantah sebenarnya. Tetapi seringkali faktanya hanya sekedar apa? Hanya sekedar di sini, teori. Tidak di sini. Kita bilang Bapakku kaya, rumah dan tanah, tapi kita sendiri tidak percaya. Jadi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Jadi sekarang adalah buktikan dalam hidup Anda apa yang betul-betul sudah Tuhan janjikan yang Anda butuhkan. Buktikan satu demi satu. Satu demi satu. Mulai dengan buat agenda doa. Agenda per bulan Anda catat. Ini saya punya agenda doa nih. Kalau Anda belum punya, di depan sudah ada yang siapkan ya, sudah dicetak. Cantik sekali bukunya. Dulu saya waktu mulai itu cari-cari dan ganti-ganti, tidak ada yang saya harus create sendiri. Sekarang sudah disiapkan ya. Catat, Anda punya pergumulan catat. Terus doakan, Tuhan, saya punya masalah nih sekarang. Tuhan punya janji nggak untuk masalah saya? Doakan. Dan dalam kehidupan saya, pada saat saya betul-betul galau banget, yang sudah mau putus asa, begitu berdoa pada Tuhan, Alkitab ini dibuka satu kali langsung dapat ayatnya. Dan saya yakin, dan itu terjadi sudah 4 kali dalam hidup saya. Jadi Tuhan tahu. God is very personal. Dan Anda catat, Tuhan janji, sekarang saya minta janjinya untuk masalah saya. Tinggal tunggu. Tapi begitu Tuhan jawab, jangan lupa, langsung catat lagi. Biar Anda tidak lupa. Dan Anda ceritakan kepada orang lain. Jadi saat Anda punya kesempatan menjadi seorang pembicara, yang Anda bagikan adalah sesuatu yang real, yang tidak bisa dijual. Anda cari ke mall manapun, orang tidak akan dapat produk ini. Kenapa? Ini datangnya hanya daripada Tuhan. Dan itu punya kuasa yang bisa memberikan kehidupan. Banyak orang sekarang putus asa, banyak orang kesepian. Dan Anda harus bagikan itu. Tetapi Anda bagikan karena Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Oke? Ada yang mau bertanya atau memberikan pengalaman? Anda boleh cerita juga ya. Kalau Anda punya pengalaman, Anda pasti punya sesuatu yang lebih. Silakan, Calvin. Pas lihat ini, aku teringat cerita tentang seseorang ini mirip Bang Elvin. Kayak relate banget. Seorang ini namanya George Muller. Nah, si George Muller ini dia bikin dia orang Jerman tapi pindah Inggris. Nah, di Inggris dia dikenal dengan orang yang istilah the man of prayer. Aku ambil contoh dari dia dan banyak contohnya dibikin juga sama Bang Elvin. Prayer list, unanswered, answered. Nah, aku teringat pas Bang bilang kita harus berikan kesaksian kita, ceritakan, tell our story to others. Nah, si George Muller ini terkenal dengan cerita ketika dia berdoa minta makan karena di yayasan tapi asuhnya dan tidak ada makan, dan somehow suddenly ada makanan yang datang dalam bentuk roti dan susu dibawa langsung pas berdoa, amin, 5 minutes dijawab. Dan kalau Bang Elvin mungkin 4 kali pernah mengalami hal seperti itu. Kalau saya pernah 1 kali ingat dengan jelas, saya berdoa saat morning prayer di sini, morning prayer di Jistat, saya berdoa pagi, 10 menit kemudian Tuhan jawab. Amin. Tapi masalahnya saya nggak bisa jelasin secara spesifik doanya karena personal. Starting personal. Tapi hasilnya kayak real. Itu real kalau mau dibilang kayak mind blowing banget. Kok bisa Tuhan jawab secepat ini 10 menit? Karena saya kasih persoalan buat ini kenapa begini? Nah, sebulan berbulan-bulan begini. Dan
Tuhan kasih jawabannya secepatnya. Dan ketika saya dengar tentang ini pembahasan kita harus memiliki tanggung jawab, we have to have burden. Ketika kita udah ada tanggung jawab, baru kita bisa maju dengan tanggung jawab. Misalnya keluarga kita mau beri makan istri, anak, mencari jiwa, ya kan? Nah, mungkin kalau jadi challenge ya mungkin ini cuma tambahan atau komen, bukan pertanyaan terakhir, cuma buat diri saya sendiri. Bisa menjadi challenge bagaimana saya menggunakan talenta apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk reaching out, menjangkau. Dan hal yang saya mungkin sudah sesi pertama worship tadi, saya memberikan contoh, memberi makan kepada orang, karena itu hal yang memang saya alami setiap hari. Kalau jalan cari makan, lihat orang duduk di pinggir jalan kelaparan, aduh, kalau mau lihat sakit hati, sampai di rumah bakalan kepikiran, susah tidur. Ini orang ini aku tidur enak, ada AC, orang di pinggir jalan di dekat tempat tinggal nggak makan. Nah terus aku udah coba kayak malu-malu sekali doang aku kasih kesaksian di sekolah sahabat. Dan hal ini biasanya orang suka lihat orang lain berbuat baik, dan kalau saya mungkin buat dalam bentuk video dikemas secara menarik, mungkin bisa menginspirasi orang lain. Dan tujuan saya bisa mengundang orang ke kelas Alkitab, bisa sama pendeta Wilkos atau pastor N, dan mungkin lebih butuh keyakinan seperti conviction ya, biar bisa jalani ini sepenuh hati sama kayak mobil. Jadi memang betul, jadi George Muller adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pelayanan panti asuhan, khususnya dia punya sampai ribuan anak-anak panti asuhan yang dia tampung. Dan dia yang paling menarik adalah dari kehidupan George Muller, dia tidak pernah minta dana sekalipun. Tetapi dia punya buku doa yang ribuan kali Tuhan jawab pada saat dia butuh. Jadi kalau dia butuh, dia hanya mengurung diri dalam kamar kerjanya dan berdoa pada Tuhan dan minta. Kami punya 10 panti asuhan sekarang di YAPI, tapi kami selalu aktif cari dana. Itu yang belum sampai, saya dan teman-teman belum sampai ke level yang kita hanya minta kepada Tuhan. Kita masih cari donatur ya. Dan dia buktikan dalam kehidupannya gitu. Dan sekarang di dunia banyak sekali orang bergumul dengan apa? Masalah perut, mencari makan kan? Masih banyak sekali. Anda harus punya pengalaman bagaimana membantu mereka mendapatkan solusi untuk mencari makan, untuk mencari nafkah untuk kehidupan mereka gitu. Anda harus punya pengalaman itu gitu. Dan saya minta waktu 3 menit lagi. Saya bagi pengalaman saya. Pada saat saya kuliah di UNAI, saya harus menjual buku untuk mencari tambahan untuk uang kuliah saya. Jadi satu kali saya pergi akan jual buku ke Palangkaraya. Jadi saya perjalanan ke Banjarmasin naik kapal laut dari Semarang. Kemudian dari Banjarmasin saya harus naik kapal kecil lewat sungai ke Palangkaraya, ke tempat kampung halaman bapak saya. Nah, saya bawa 2 kardus buku saat itu, 1 kardus buku lama yang dari ABC di Samarinda, di Banjarmasin, 1 kardus buku baru yang saya bawa dari Bandung. Kalau nggak salah itu bukunya Kanadian Panjaitan mengenai olahraga waktu itu. Jadi 2 kardus. Itu kurang lebih 10 kilo minimal 1 kardusnya. Jadi kiri dan kanan. Terus saya bawa duffel bag untuk baju-baju saya. Jadi yang tas kayak guling, tentara punya. Jadi dengan 3 beban yang saya harus bawa, saya mau naik kapal di pelabuhan di Banjarmasin. Baru menaik dari angkutan turun ke kapal, tiba-tiba saya didatangi oleh kuli pelabuhan. Sini dek, saya angkatin. Dia bilang, nggak usah. Udah 20.000 saya angkat. Bilang nggak usah, saya nggak punya uang ekstra dan saya bisa angkat gitu. Uang saya hanya 20.000. Jadi 10.000 rencana saya yang saya gunakan untuk naik becak nanti dari pelabuhan ke rumah om saya, dan 10.000 untuk makan siang karena perjalanan itu sekitar 1 hari, sekitar 12 jam. Jadi uang makan saya taruh di kantong, uang yang 10.000 lagi yang untuk naik becak, saya takut kecopetan dan hilang, saya taruh di celana dalam. Ini saya hidup di jalanan kan, yang kadang-kadang orang mau copet tuh atau nodong itu bisa masuk sini. Kamu punya uang nggak gitu? Jadi saya simpan di situ. Jadi yang uang makan ini yang saya taruh di luar. Tapi akhirnya saya sampai dikelilingi oleh para kuli pelabuhan. Nggak bisa bergerak. Saya mikir, saya masih muda. Saya pikir berantem aja gitu. Tapi yang saya pikir kalau kalah berantem, saya nggak takut. Kalau kalah berantem tinggal apa? Tinggal lari kan? Nah mungkin saya menang lawan kuli sebanyak itu. Satu-satu aja belum tentu menang gitu. Tapi yang menjadi beban adalah kalau saya lari dengan tiga barang ini, mungkin. Kalau saya lepaskan 2 kardus ini uang kuliah saya harus ganti.
Wah, jadi dilema. Untung Tuhan menjawab doa yang saya tidak sebutkan. Ada satu kuli tiba-tiba bisa bilang gini, Dek, saya bantu Dek, 10.000 aja bayar saya. Tadi kan diminta 20, 10.000 aja. Kalau enggak, Ade nggak akan keluar dari sini hidup, dia bilang. Ya udah, akhirnya saya kasih lah uang makan saya, nggak apa-apa. Puasa setengah hari kan masih kuat. Ya udah saya kasih. Udah, duduk di kapalnya mungkin selebar begini. Namanya bis air, kalau kita bilang sana bis air. Jadi duduk di kursi nilon, 4-4 satu wing. Nah, di setengah kapal ini sudah di-booking ada Pak Haji dengan istrinya untuk dagang jeruk dari Banjarmasin di bawah Palangkaraya. Penuh dengan kerat-kerat kotak-kotak jeruknya. Sepanjang jalan, itu Ibu Haji itu cuma makan jeruk aja sendiri. Makan itu pelan-pelan. Nggak dibagi sama kami duduk di belakangnya kan. Saya duduk pas di belakangnya dia. Waktu jam 3 sore, saya sudah kunang-kunang mata karena kelaparan. Panas terik, saya nggak berani minum air sungai karena air sungai kotor banget, karena kapalnya kandas. Jadi nggak bergerak, jadi banyak kapal kecil yang lewat dan airnya jadi coklat susu. Gitu. Jadi mau minum pun waduh coklat susu dan banyak yang ngambang, ada minyak-minyak yang ngambang karena banyak kapal kecil kan lewat itu. Dan nyampe ke Palangkaraya semakin malam, nggak mungkin nyampe sore lagi seperti rencana semula, pasti sudah tengah malam. Sudah kunang-kunang dan air liur saya sudah sangat kental dan sudah mulai pahit. Jadi akhirnya dalam putus asa saya ngelihat Ibu Haji dari belakang duduk kan, rambutnya panjang itu. Saya berdoa gini, mata terbuka ya, kan berdoa harus gimana? Lipat tangan, tutup mata kan. Ini tuh orang putus asa. Tuhan, dalam hati tolong bilang ke Ibu Hajinya, saya minta jeruk 1. Dan jeruknya minta yang asem. Karena ini air liur sudah pahit nih. Lagi ngomong begitu dalam hati, Ibu Haji tiba-tiba noleh begini. Sampai kaget. Langsung dia berikan 4 jeruk. Nih Dek. Hanya dikasih ke saya 3 penumpang di kiri kanan. Saya di belakang mereka pas kami berempat. Nggak ditawarin, cuma saya ini Dek 4. Dan betul, 3 manis dan ada 1 yang asem. Waduh. Kemudian tidak hanya itu, habis makan itu kemudian Pak Adam, saya ingat kepala guru SD dari Banjarmasin yang akan ikut seminar ke Palangkaraya. Dia kasih saya aqua, dia punya botol aqua 1,5 liter yang dia sudah minum sedikit. Dikasih ini Dek. Saya langsung buka, enggak pakai malu-malu lagi, enggak bilang nolak, makasih enggak usah Pak. Saya langsung ambil buka, gluk 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 gluk. Minum, mungkin sudah hampir separuh saya balikin. Nih Pak, enggak usah untuk kamu aja dia bilang. Udah, saya sudah punya air minum. Tidak lama kemudian ada orang ibu-ibu jual makanan jajanan di perahu. Dia panggil, dia belilah nasi jaha ya, lemang, kurang lebih segini. Dia beli hanya untuk saya lagi. Saya sampai bingung juga, cuma udah lama ya lapar udah. Jadi dalam keadaan lapar, saya dapat jeruk 4, saya dapat nasi jaha 1 potong, saya dapat aqua. Sampai tengah malam di Palangkaraya, saya tidak bisa langsung ke rumah om saya kan sudah tengah malam, nggak ada beca lagi. Saya ditraktir lagi makan nasi goreng maut. Baru saya tahu tuh ada namanya nasi goreng yang dicampur sama mie goreng. Dan segini. Jadi pada saat saya berdoa dalam putus asa, tidak punya makanan, tidak punya uang, tinggal uang beca kan, nggak berani saya pakai untuk makan. Dan dalam keadaan yang apa? Tambah lama perjalanan, hanya berdoa Tuhan berikan. Jadi sekarang pada saat orang susah untuk kehidupan, untuk makanan, saya bilang jangan takut, minta kepada Tuhan. Saya punya pengalaman kehidupan, bahwa Tuhan punya janji dan dia pastikan penuhi janjinya. Dan kalau itu cerita kalian dapat dalam kehidupan Anda bisa kuatkan orang lain, memberikan sesuatu yang nyata. Semoga Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Oke, kita bisa dapat meaningful life dalam profesional nggak kira-kira? Kalau tadi kan Mas Elvin cerita lebih dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kita bisa mendapatkan meaningful life dalam profesional kita nggak? Siapa di sini yang sudah kerja? Jangan malu-malu kalau sudah kerja. Oke. Siapa yang bahagia di tempat kerjanya? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turun jadi cuma 2 yang bahagia di tempat kerjanya kayak gitu ya. Gimana caranya kita bisa bahagia di tempat kerja kita apapun kondisi tempat kerja kita? Kira-kira kalau kita misalnya nggak bahagia di satu company, kita pindah ke company lain, kita bisa bahagia di company itu nggak? Belum tentu, ya kan? Karena masing-masing company punya challenge-nya masing-masing kan? Seperti itu. Kita bisa nggak menjalankan 4 poin ini dalam professional life kita? Kira-kira kita ngomongin belonging. Apa yang bisa kita lakukan? Meaningful life di tempat kerja. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita kerja. Oh tadi dari 7 orang jadi 2 orang yang bangga dengan tempat kerjanya, yang happy di tempat kerjanya.
Mungkin untuk yang 5 orang yang lain ya, gitu yang nggak bangga, nggak happy, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya sense of belonging di tempat di mana kita bekerja? Terkadang kita hanya diukur berdasarkan kontribusi kita. Jadi kalau kontribusi tidak bagus, kontribusi bagus, they will treat differently. Itu dari kitanya, melihat dari orang yang memberi penilaian terhadap kita. Tapi dari kitanya sendiri apa yang bisa kita lakukan? Yes, coba cintai pekerjaan tersebut dan bangga. Coba bayangin, Indonesia dalam 1 tahun berapa banyak lulusan universitas? Ratusan juta, ya? Jutaan, ya ratusan juta, gitu ya? Oke, jutaan lah bisa dibilang misalnya 10 juta ya, seperti itu. Dari 10 juta itu berapa banyak yang bisa kerja? Dan waktu 3 bulan. Turun berapa banyak? Lebih dari setengahnya mungkin kan gitu. Jadi berarti kalau Anda dapat tempat untuk bekerja, bersyukur. Karena lebih dari 70% dari populasi yang lulus belum dapat kerja. Ya kan? Bersyukur. Salah satu cara untuk bisa punya sense belonging di tempat kerja adalah bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, berarti kita bisa mencintai apa yang kita lakukan. Itu belongingnya. Purpose-nya seperti apa? Great Commission kita apa? Apa? Menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan kan ya? Seperti itu. Gimana caranya? Supaya kita bisa lakukan di tempat kerja kita. Jadi duta besarnya Tuhan. Gimana caranya jadi duta besarnya Tuhan? Build your character. Ya nggak? Kalau Anda menjadi karyawan yang paling bisa dipercaya, bos mana yang nggak suka? Kalau Anda menjadi karyawan yang paling jujur, bos mana yang nggak suka? Teman rekan Anda suka nggak? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi itu urusan Tuhan, urusannya dia dengan Tuhan, gitu kan ya? Seperti itu. Tapi yang di kita adalah kita menjadi orang yang punya karakter yang Tuhan punya, ya. Dan kalau kita misalnya punya belonging terhadap perusahaan, kita happy di situ, berarti kita gimana? Supaya kita punya purpose di situ. Untuk kita bisa menjadi terang di tempat kita kerja, bagaimana caranya? Selain kita punya karakter, apa? Bergaul. Build your networking. Bergaul di situ. Jadi, dimanapun satu perusahaan, nggak ada satu pekerjaan pun yang bisa dilakukan oleh satu orang sendiri. Contohnya, kita mau bikin laporan pajak, PPh 21 aja. PPh 21 dari payroll, iya kan? Tapi dari payroll bisa cuma pakai dari data dari payroll, gaji, benefit dan sebagainya? Enggak. Ada benefit in kind, misalnya contohnya medical reimbursement dan sebagainya, atau expense report. Itu biasanya jatuhnya kemana? Finance, accounting. Jadi kita harus punya kenalan di accounting untuk supaya kita bisa mendapatkan data dan data itu kita olah untuk menjadi PPh 21. Seperti itu. Jadi bergaullah di tempat kerja Anda. Karena begitu kita bergaul, begitu kita punya banyak networking, kalau kita butuh data apa, lebih gampang. Karena tahu kemana kita minta, kemana kita cari. Tapi kalau kita sendiri, udah nggak bisa ngerjain sendiri, pusing sendiri, bingung sendiri, bisa mencapai deadline nggak? Tidak, gitu. Jadi belonging dan purpose di situ. Kembali lagi, jadi garam dan jadi terang. Gimana caranya? Tingkah laku, behaviornya diberesin, karakternya diberesin. Yang paling jujur, yang paling rajin, yang paling komit, yang kalau misalnya janji saya selesaiin dalam waktu 3 hari, ya deliver 3 hari, seperti itu. Tepat waktu, ya. Itu semua disiplin dan sebagainya. Itu, jadi itu purpose. Dan gimana kita punya transcendent? Apa yang bisa kita lakukan? Supaya kita bisa punya transcendent itu.
Tadi kita udah merasa bahagia, merasa suka dengan pekerjaannya, kita punya teman, ya kan? Kita punya network, kita punya watak yang bagus. Untuk transenden seperti apa? Pelajari perusahaan Anda. Seringkali kita itu lebih ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Jadi kita lebih ngerti apa yang terjadi perusahaan lain daripada perusahaan kita sendiri. Kalau misalnya ada email-email dari kantor pusat atau apa, kita jarang baca. Padahal itu adalah informasi yang bisa kita pakai untuk kita bisa melihat yang tadi itu Mas Elvin bilang helikopter view. Dan baru lebih gampang untuk storytelling. Make your storytelling in your company. Karena semua HR, kalau kalian ngelamar, baca CV, itu semua orang sama. Saya malah punya kebiasaan dari mulai saya awal jadi HR, saya nggak pernah lihat foto. Foto tuh saya tutup. Saya baca misalnya dia lahir di mana dan sebagainya, itu soalnya saya baca sekilas. Tapi yang saya baca, ada nggak dia kerja sosialnya? Kalau dia punya keinginan untuk kerja sosial, yang nggak dibayar aja dia komitmen situ, berarti kalau dia kerja yang dibayar, dia komitmennya berarti lebih. Itu yang saya lihat. Terus yang kedua, kalau saya interview orang, yang saya lihat apa? Orang itu happy atau enggak? Datang interview, mukanya udah cemberut, udah hostel. Gimana sih kalau kita bisa happy? Happy itu bisa dimanipulasi nggak? Bisa. Enggak. Bisa manipulasi 5 menit. Capek abis itu senyum terus, ya kan gitu kan? Tapi kalau kita happy di kita, pada saat kita ngomong sama orang juga ceria kelihatan dari matanya, eye contact dan sebagainya. Saya pernah interview sama orang yang selama interview 30 menit dia lihatnya ke atas. Atau lihat ke bawah. Atau lihat ke samping. Nggak pernah mau eye contact. Gimana caranya? Interview tapi nggak mau eye contact. Ya kan? Seperti itu. Jadi, kalau kita kembali lagi purpose kita untuk jadi terang dan karakter kita bentuk, berarti kita bisa transcendence itu. Kita di company itu untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain dan company itu sendiri. Doakan company-nya. Jadi kalau berdoa jangan Tuhan tolong Tuhan bisa kasih kenaikan gaji yang lebih tinggi, Tuhan kasih bonus yang lebih tinggi. Jangan doa yang itu dulu, tapi doakan company-nya berhasil dan punya kinerja bagus. Kalau company-nya kinerjanya bagus, performance-nya bagus, otomatis itu semua kenaikan gaji dan bonus akan datang. Iya enggak? Tapi kalau cuma ngurusin diri sendiri, yang di company-nya belum tentu. Seperti itu. Itu transcendent. Storytelling-nya apa? CV Anda itu akan berbicara sendiri. Saya orang yang nggak suka tebar CV. CV saya jarang banget. Dan saya bukan orang yang suka ngelamar kerjaan. Dilamar. Karena udah dari mulut ke mulut bahwa orang yang kayak gini. Jadi mereka yang nawarin. Dan kalau kita punya portfolio yang seperti itu, kerjaan yang datang ke kita, tawaran yang datang ke kita, bukan kita yang ngemis. Sekarang saya tanya, kita lebih nyari karir atau nyari uang? Mana yang duluan? Karir. Kenapa karir? Kalau karir mesti mau mengikuti. Kenapa? Karena ibaratnya karir kayak nama baik. Ya, jadi itu build your personal branding. Orang yang paling jujur, orang yang integritasnya tinggi dan sebagainya. Dan kalau karirnya dapat benar, uangnya kan dapat. Kalau karirnya naik, ya udah pasti benefitnya naik, salary-nya naik, semua allowance-nya juga akan naik. Tapi kalau kita cari uang, bentar-bentar pindah dari satu company ke company hanya gara-gara 500.000, gara-gara 1 juta pindah lagi, tapi kerjaannya sama-sama. Naik nggak? Lateral, bukan vertikal yang seperti itu. Ya, jadi create your own storytelling di CV Anda. Jadi di CV Anda itu bukan, oh saya kerjain ini yang panjang itu, enggak. What is your achievement? Contohnya misalnya kalau di finance, terlibat untuk di audit, ya gitu. Minimum audit finding. Berarti itu apa? Kerjaannya benar.
prosesnya benar, kontrolnya benar, seperti itu. Jadi tulis achievementnya itu bukan kerjaannya apa, tapi lebih kepada apa yang Anda, success story Anda dan ditaruh di dalam CV tersebut. Jadi meaningful life itu kalau di company, apapun company-nya, sebesar besar atau kecil, tetap kita bisa menjadi ambasadornya Tuhan, menjadi terang pada saat yang bersamaan kita punya karir dan kita punya our own story. Kayak Yusuf. Jelas ya? Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam public speaking, belonging, apa yang bisa kita lakukan? Public speaking itu gimana maksudnya? Kayak ini public speaking nggak? Ya. Definisi public speaking itu apa? Kalau bicara dengan satu orang di depan kita, public speaking nggak? Itu dialog. Kalau berdiri sendiri, nggak ada audiensnya? Monolog, ya, ada monolog, ada dialog. Ada 3 orang partisipan atau 3 orang audiens, udah public speaking nggak? Diskusi, ya. Tapi kalau 5 orang, lebih dari 5 orang, itu adalah public speaking. Apalagi 5 orang itu orang yang tidak dikenal, ya. Terus orang yang tidak tahu, misalnya kalau di company, kita kan selalu ada tuh, misalnya harus present project, harus present business case dan sebagainya dari departemen lain, bukan dari departemen sendiri. Itu udah bilang, itu bisa dibilang public speaking. Belonging yang bisa kita lakukan apa untuk di public speaking? Own your content. Jadi deskripsikan atau bicarakan sesuatu yang Anda memang master di situ. Anda tahu kontennya. Jadi berarti apa? Gak bisa nyontek. Gak bisa cuma buka Google dan copy dari Google. Tapi ngerti bener apa sih maksudnya ini dan apa sih yang bisa dilakukan dan ini dan sebagainya. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan kita, makin kita hands on dengan pekerjaannya, makin kita own kan kontennya. Dan kalau makin kita own kontennya, yang paling tahu kerjaannya siapa? Kita. Orang lain nggak tahu. Jadi kita bisa ngajarin orang lain, ngasih tahu informasi ke orang lain. Berarti kita ngasih apa tuh? Mendevelop orang lain. Itu adalah purpose-nya kita. Ya nggak? Jadi kita mendevelop orang lain. Karena orang yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Yang nggak bisa, jadi bisa. Seperti itu. Jadi belonging sudah, purpose sudah, gimana transcendennya? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau lakukan public speaking? Kita ngomongin di situasi company dulu ya, gitu ya. Jadi kita berpikir beyond dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau misalnya tanggung jawab kita untuk AP, account payable, account receivable, atau kita rekrutmen, jangan cuma ngomongin rekrutmen, account payable, account receivable, tapi ngomongin apa yang sebelum. Jadi kalau kita ngomongin account payable itu untuk membayar. Jadi kalau ada tagihan kita bayar gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Untuk sebelum kita bayar, apa yang bisa kita lakukan? Beyond. Biasanya informasi itu datang dari mana? Invoice itu datang dari mana? Dari customer bukan? Ya kan? Dari customer. Berarti kita harus tahu dulu. Contohnya beyondnya dari customer, apa sih agreement antara company kita dengan vendornya. Jadi kita tahu term of condition-nya apa, berapa lama dia harus dibayarnya, berapa banyak dibayarnya, apa aja yang harus dibayar dan sebagainya sebelum kita bayar. Berarti kita ada kontrol, check and recheck. Jadi nggak cuma bayar, tapi bayar dengan baik dan benar dan compliance. Nah itu transcendennya, gitu. Terus sesudah itu, pada saat udah kita bayar, apa yang kita lakukan? Udah selesai tugasnya sampai situ nggak? Kita cek, nyampe enggak? Yang kita transfer ke rekening yang bener apa enggak? Sekarang sering aja phishing kan? Orang ngasih tahu company ini akunnya sudah berubah bla 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 bla. Bisa nggak orang membuat scam bahwa dia bikin akun baru, jadi uang itu ditransfer ke akun yang baru, namanya semuanya bersama. Bisa nggak dilakukan itu? Sangat bisa. Karena saya ngalamin beberapa kali payrollnya
payroll ke employee di Australia, di scam seperti itu jatuh ke orang lain. Hanya gara-gara kesalahan 1-0, karena kita nggak teliti. Misalnya ada nolnya 7, dia bikin cuma nolnya 6. Make sense? Apalagi sekarang banyak sekali phishing yang mengatasnamakan presiden director. Kayaknya minta ditransfer. Oh, saya lagi di luar negeri, saya mau transfer ke vendor ini, tolong dibayarin secepatnya, bla 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 bla. Kalau kita cuma ngelihat panik dari message itu, seringkali kita masuk ke dalam trap. Padahal itu bukan orang yang benar. Itu adalah scam. Ya, jelas ya. Jadi transcendent itu. Beyond. Jangan hanya apa yang jadi tugasnya itu di deliver. Apa sih untungnya buat kita kalau kita melakukan yang beyond dari situ? Kita belajar sesuatu yang baru, accountability, dan kita manage experience dari A sampai Z. Jadi begitu kita jadi finance manager, kita udah ngerti. Jadi nggak dikadalin. Kebanyakan dari kita gimana? Dikasih kerjaan happy, ya udah ngerjain itu, pokoknya udah ini aja, invoice ini aja udah, nggak peduli dengan yang lain, seperti itu. Buat semua opportunity yang ada di company itu untuk kita kesempatan untuk belajar. Kalau dikasih tambahan kerjaan, jangan langsung nolak. Dikasih tambahan kerjaan, buat itu sebagai opportunity untuk belajar sesuatu yang baru. Sebelum saya jadi HR director, banyak kerjaan yang bukan tanggung jawab saya, tapi saya lakuin. Saya suruh jadi ngurusin security, saya lakukan security. Security itu bukan Pak Satpam ya gitu ya, tapi ngurusin ya, termasuk security untuk gedung, produk, dan juga orang gitu ya. Nggak ada yang ngerjain, kasih ke saya. Ada audit safety, kasih ke saya gitu. Saya kerjain gitu. Jadi pada saat saya udah jadi HR director, saya nggak dikadalin. Saya ngerti gimana sih caranya untuk bikin report yang benar, dari mana datanya dan sebagainya, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, knowledge saya naik. Jadi saya punya konten knowledge yang lebih tinggi, seperti itu. Dan itu semua akhirnya storytelling kita. Kalau kita ngerti kerjaan kita ngerti tujuannya kemana dan sebagainya, storytellingnya, benang merahnya tuh ada. Kenapa sih kita ngerjain? Kenapa kita punya project seperti ini? Kenapa sih kita kasih option seperti ini dan sebagainya? Seperti itu. Benang merahnya ada semua. Dan kalau benang merahnya ada semua, orang yang mendengar kecenderungan untuk approve atau reject. Kalau misalnya Anda harus present ke presiden director untuk misalnya bikin project kenaikan benefit mobil atau transport. Kalau semua itu informasinya ada antisipasinya. Kalau misalnya ada terjadi seperti ini, mitigate-nya seperti apa, ngatasinya seperti apa dan sebagainya. Kalau proposal itu makin solid, makin lengkap, gampang nggak atasannya ngambil keputusan? Gampang. Dan akhirnya lebih gampang, lebih sering probability-nya di approve daripada di reject. Jadi public speaking itu bukan hanya berbicara misalnya di seminar, khotbah dan sebagainya, bukan. Mulai gunakan kesempatan Anda di company atau di misalnya sekolah sahabat atau apapun itu untuk mulai bikin runtut pikiran kita, pola pikir kita, structure. Biasanya ngomongin what, how, why, when, and who. Itu semua ada. Sehingga orang tahu bahwa singkat, jelas, padat, succinct, orang lebih ngerti maksudnya apa, nggak muter-muter. Dan untuk seperti itu, akhirnya kredibilitas kita naik. Karir akan datang sendiri. Jelas? Ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan ini semua, tujuannya apa tadi? Yang pertama, propose-nya apa? Untuk supaya kita naik karirnya atau apa? Yang pertama, propose-nya enggak? Bukan. Untuk apa? Untuk menjadi terang dimanapun kita ada. Dan makin kita jago di situ, makin orang nanya, ini gimana sih? Jadi kita punya kesempatan untuk berbagi pengetahuan.
Berbagi itu bukan hanya berbagi uang, berbagi makanan dan sebagainya. Pengetahuan itu juga berbagi. Kita mendevelop orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu udah berbagi. Saya paling sering mendevelop anak buah saya dari yang nobody menjadi somebody. Makanya sekretaris saya selalu saya tanya, kamu mau jadi sekretaris berapa lama? Apa yang mau kamu pelajari? Bidang HR mana yang mau kamu pelajari? Saya nggak mau lihat kamu jadi sekretaris 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Kalau kamu mau belajar payroll, ngomong. Kamu coba lihat ke sana. Tanya sama si orang yang ngurusin payroll, gimana sistemnya dan sebagainya. Kalau kamu tertarik di situ, belajar di situ. Beberapa project saya kasih ke dia. Semoga dia belajar. Dan sekarang hampir semua sekretaris saya nggak jadi sekretaris lagi. Ada yang jadi procurement head, ada yang jadi regional talent acquisition, gimana rekrutmen di regional dan sebagainya. Gitu. Dan itu adalah satisfaction saya karena saya bisa mendevelop dari yang nobody menjadi somebody. Dan itu mulainya dari create your storytelling, your own story. Dan itu yang akan memperbaiki portfolio di CV Anda. Dan dengan seperti itu akhirnya kalian bisa diundang untuk jadi real public speaking. Apakah itu di komersial atau di profesional ataupun di gereja. Tapi konsepnya sama. Harus own dulu. Konten yang mau kita omongin itu apa. Dan lebih baik kalau misalnya kenapa sih seringkali kalau yang khotbah pendeta itu kayaknya garing tapi daripada khotbahnya orang awam, ya kan? Seringkali begitu. Karena pendeta seringkali lebih kepada teori. Garing. Tapi kalau kita experience itu, kita pernah ngalamin, kita benar-benar excited dengan experience itu seperti tadi Mas Evin bilang yang 4 jeruk itu, 3 jeruk manis dan 1 jeruk asam itu kan itu benar-benar real gitu kan ya pada saat butuh dikasih. Jadi ada energi dari dalam gitu. Jadi mau nyeritainnya pun juga dengan wow berkobar-kobar begitu. Jadi orang dengan kondisi seperti itu orang yang mendengarkan akan lebih terinfluence atau tidak? Ya nggak? Daripada datar aja. Ya Tuhan itu Tuhan tuh janji akan menolong kita di setiap saat. Jadi kalau perlu apapun tinggal berdoa, ngomong sama Tuhan. Mana yang lebih impactful? Ngomong seperti ini dengan cerita yang tadi 4 jeruk itu. Hah? Pengalaman kan gitu. So it's very important to create your own credibility, own portfolio di company, dan untuk public speaking itu akan menambah value added in your portfolio sebagai speaker. Ya, kalau dari saya hanya itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Dari waktu nggak? Habis kan? Mungkin 1 pertanyaan buat Boleh. Satu pertanyaan, boleh? Ya, boleh. Oke. Kita mau nanya atau siapa yang mau nanya? Kan kalau nanya aku buat teman-teman aja. Soalnya aku lagi fokus ke bisnis bukan pekerjaan. Yes. Aku agak perspektifnya sedikit berbeda karena kalau di bidang kreatif kita inisiatif kita mampus. Ibarat kita bosku mungkin ini ada beberapa tahun saya nggak mengeneralisasi. Kalau Chinese konsepnya kalau bisa dia nge-hire 3 orang untuk ngelakuin 10 ke 10 sekarang dia akan hire. Nah, cuma mungkin kalau di perspektif dunia kreatif untuk untuk meaningful life dan segala macamnya, kalau saya lebih belajar ke arah don't take things personally, tapi memang kita nggak limit diri kita untuk ngelakuin yang misalnya beyond dari diri kita, karena ibaratnya kita tumbuh dan berkembang percaya bahwa kita lahir di dunia punya sebuah purpose yang memang lebih besar dari diri kita gitu kan. Cuma kalau di kantor atau di profesional yang saya sendiri memang bahasanya ya, mereka berbeda culture ini memang impact banget ke saya. Tapi di satu sisi memang maksudnya ini lebih ke arah motivasi sih nggak nanya, cuma ada hal-hal yang mungkin memang di luar ini kita atau ibaratnya ideal ini kita, bukan berarti hidup kita tuh nggak meaningful, mungkin lebih ke arah itu. Terus kedua, kalau memang kita belum ada pengalaman, jangan kita pantang atau malah mundur, justru berdoa
sama Tuhan. Kak, saya belajar ada satu jemaat firman katanya kayak gini, beri satu orang aja dalam hari ini ketemu sama saya yang saya bisa tolong. Belajar berdoa katanya kayak gitu, dan nanti adalah momen itu tercipta sendiri. Itulah pengalaman yang kita bisa sharing. Cuman kalau memang kalau di perusahaan saya sekarang untuk inisiatif itu agak riskan karena jadinya ibarat gini, kalau saya masuk di bidang video editing terus saya ketahuan jadi bahasanya ketahuan bisa ini, jadi kayak yaudah kamu langsung edit. Memang saya nggak takut, tapi akhirnya jadi akut capek Karena semua kerjanya dikasih. iya, karena saya Seperti baru tahu itu. mereka ada mindset mereka lebih baik kita nge-hire orang 3 aja tapi bisa ngelakuin semuanya karena mereka minimalis cost, yang penting income besar kan. Tapi tetap kita bisa berbuat sesuatu di situ, tetap bisa berbuat sesuatu, ya. Dengan cara berdoa sama Tuhan untuk kasih wisdom, ya. Jadi walaupun jangan takut ya, jangan karena itu terus akhirnya takut untuk bekerja beyond. Jangan karena itu terus nggak mau extra miles gitu, ya. Itu tetap bisa dilakukan. Dan wisdom dari Tuhan itu akan membantu kita untuk, misalnya contohnya kita punya 3 kerjaan harus selesai dalam 2 hari. Kalau orang biasa akan susah sekali gitu. Makanya tadi itu bukannya takut tapi akut gitu ya, seperti itu ya, karena begitu dikasih kerjaan semua jadi akhirnya harus nyelesain semuanya kayak gitu kan ya. Tapi Tuhan bisa kasih wisdom kita untuk kita punya lead time itu sesuai, atau Tuhan kasih kemudahan sehingga 3 pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu yang tepat. Jadi jangan nganggap bahwa kalau kita kerja di perusahaan itu kita sendiri membawa diri kita. Kita adalah ambasador dari Tuhan. Jadi Tuhan ada di samping kita. Apapun itu, mau di level apapun, pertama yang utama yang kita lakukan adalah doa. Karena walaupun di levelnya director, mau di levelnya presiden director, pasti punya flaws dan punya keterbatasan. Tapi untuk kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana, yang bisa kita lakukan adalah undang Tuhan. Dan itu yang saya lakukan. Setiap kali pada saat kita meeting dan udah deadlock, saya cuma bilang, kasih saya waktu, saya pergi ke ruangan saya, atau saya kalau misalnya meeting di hotel pergi apa, saya pergi ke kamar mandi, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu lagi harus ngapain, Tuhan yang kasih deh. Tapi begitu saya balik, ngomongnya udah sendiri. Oh ini bisa dilakukan begini, akhirnya dapat. Tadi waktu kita sharing ya, jadilah selfless. Kalau kita selfless, Tuhan makin banyak bisa berkarir atau berkarya melalui kita. Tapi kalau kita selfish, Tuhannya jadi cheese. Jadi jadilah selfless. Dan kalau kita selfless, makin tinggi posisi, makin akan merendah. Trap kita sebagai orang Indonesia seringkali adalah baru posisi tinggi dikit, udah ngerasa punya posisi di 3 di atasnya atau 4 di atasnya. Jadi akhirnya kelihatan snobisnya malahan gitu kan ya, atau arogannya. Padahal sebenarnya makin tinggi posisi itu makin dikasih kepercayaan Tuhan yang makin besar. Berarti makin harus hati-hati dan makin harus ngandalin Tuhan. Karena makin di atas itu anginnya makin kenceng dan nggak punya temen, sendirian makin di atas itu. Ini nggak bisa gampang curhat ke sana kemari, itu nggak bisa gitu. Jadi benar-benar hanya ngandalin Tuhan. Dan kalau makin ngandalin Tuhan nggak ada yang impossible. Ya, jadi jangan pilih. Satu poin juga yang diingat begini. Dalam kehidupan pasti orang akan memanfaatkan. Jadi seringkali kita merasa takut dimanfaatkan karena kita rugi. Makanya sampai ke ministry, sampai kalau pikir gini, jangan kasih gratis. Karena orang tidak akan menghargai. Loh, keselamatan aja dikasih gratis kok, sekarang cuma melakukan sedikit kebaikan, kita hitung-hitung orang harus bayar, itu gitu. Jadi kita hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Dan itu di dunia hukum, ekonomi, investasi sesedikit mungkin, seefisien mungkin kan, hasilnya sebanyak mungkin gitu. Itulah pola pikir. Jadi jangan takut. Memang di dalam gereja pun kita akan eksploitasi, lihat aja. Terutama pelayanan ke anak-anak dan anak orang muda. Siapa yang mau di situ akan selalu di situ. Iya benar. Iya kan? Sampai di gereja kami sendiri itu sampai banyak yang protes. Kenapa? Dia jadi guru sekolah sahabat anak-anak untuk pegang adventure, pathfinder, mereka juga gitu kan. Nanti begitu sampai waktu untuk
keluar kita dari kegiatan yang rutin dengan apa? Biasanya setahun sekali. Retreat kan? Harus bayar kan? Sudah harus bayar, bagian ini keluar gitu. Nanti yang ngurus kosapat anak-anak mereka lagi. Ngajar lagi. Gitu. Padahal sudah undang pembicara dan mereka bilang, "Loh, kami kan juga mau dengar, mau istirahat juga gitu." Memang kita akan selalu dieksploitasi. Tapi ingat dari kehidupan siapa? Yusuf. Dia budak loh. Dieksploitasi sebagai budak, tapi dia tetap lakukan sebaik yang dia bisa. Jadi persepsinya sekarang dirubah gitu. Transcendent moment ini. Pada saat saya dieksploitasi, jangan lihat saya dieksploitasi. Saya lagi sekolah. Saya sekolah sekarang, saya upgrading dan digaji juga walaupun kecil ya, namanya upgrading. Kadang-kadang dikasih beasiswa aja sudah syukur kan gitu. Jadi mindsetnya adalah di mana saya bisa memberikan lebih banyak supaya talenta saya berkembang, supaya saya lebih mampu lagi. Untuk promosinya, biarkan Tuhan yang handle. Saya dulu juga begitu. Karena besar juga dalam budaya yang sama gitu dengan kalian, dunia kan sama. Tetapi pada saat bekerja, berapa kali saya kerja ingat, itu sampai jam 12 malam kaget, ih udah jam 2 atau saya masih kerja gitu. Dan kerjaan belum beres, dan masih semangat banget pengen kerja. Makanya cerita kemarin kan bilang, ada momen yang saya nggak bisa berhenti, saya sudah juga rasakan itu gitu. Tetapi pada saat kita memberikan, ada momen yang Tuhan bilang, sudah waktunya saya promosikan kamu. Sudah waktunya kamu harus terima bonus. Kalau sudah Tuhan yang bicara, tidak ada yang bisa stop. Tapi kalau manusia bermain, jangan kita jadi ikut bermain. Akhirnya orang yang bikin salah, kita juga ikut salah. Jadinya kita takut untuk mengembangkan diri karena takut dimanfaatkan. Tapi akhirnya kita juga tidak akan berkembang. Jadi jangan takut. Makanya ambil transcendent momennya adalah selalu bicara sama Tuhan. Tuhan, apalagi yang saya bisa lakukan untuk menolong? Tanya Tuhan. Tuhan yang kasih ide. Tuhan, tapi kayaknya kan ada janji bos. Siapa yang bisa lakukan ini, dia akan diberikan kepercayaan dan nanti akan promosi. Kok teman saya yang dapat? Dan itu pengalaman kami. Kami seringkali hadapi itu dan marah juga. Lapor ke Tuhan, Tuhan kesel banget rasanya. Gitu. Pada saat kita diperlakukan tidak adil, sakit itu nyata. Tetapi ingat, pada saat dia akan menjadi, pada saat dia harus mendapat, pada saat waktunya dia akan berbuah, tidak ada yang bisa tahan kalau sudah Tuhan yang kontrol. Jadi, buat cerita Yusuf, itu cerita kalian sekarang. Ya. Masih cerita yang menjadikan soalnya. Tidak apa-apa. Tapi siapkan dari sekarang. Tuhan, cerita Yusuf itu saya percaya benar. Bantu supaya cerita saya, Tuhan kasih ingat saya, bantu saya supaya melihat, mungkin saya sekarang memang dijual jadi budak. Tapi bantu saya setia, karena ke depan nanti saya akan pasti jadi apa? Perdana Menteri, di skala apapun ya gitu. Jadi bisa jadi kita give up, ternyata sudah di penjara sebentar lagi gitu, tapi kita give up gitu. Jadi selalu minta kepada Tuhan, lapor ke Tuhan, cerita sama Tuhan, curhat sama Tuhan, minta Tuhan bantu. Karena cerita supaya kita menjadi kepala, itu bukan hanya cerita Yusuf, itu cerita kita juga. Amin. Ya? Jadi itu adalah janji Tuhan. Iya. Jadi kan, ya. Itu buat semua. Pertanyaannya, kita percaya tidak dengan janji itu? Jadi baru yang pertama adalah percaya itu. Oke, kita akhiri. Mari kita berdiri. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa walaupun seringkali kehidupan kami penuh dengan kegagalan, penuh dengan masalah, seringkali membuat kami tawar hati, mungkin juga membuat kami malas untuk bergerak Tuhan, malas untuk berupaya karena melihat bahwa mungkin semuanya akan sia-sia, mungkin tidak ada gunanya, atau bahkan mungkin kenyataan yang paling pahit, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih untuk Tuhan ingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan akan bantu dalam setiap langkah, Tuhan akan bantu kami dalam setiap masalah, supaya kami boleh menjadi kepala sebagaimana rencana Tuhan. Bukan untuk kesombongan Tuhan, bukan untuk hanya kebanggaan diri kami, tetapi di mana kami boleh menjadi saluran berkat untuk menolong orang-orang sekeliling kami, yang pada akhirnya membawa kepujian bagi nama Tuhan, dan mempersiapkan mereka menjadi pewaris kerajaan surga. Bantu Tuhan untuk anak-anak muda yang ada dalam ruangan ini, agar mereka siap menjadi Yusuf modern, menjadi Daud modern, menjadi Daniel, Mesail, dan Hananaya, dan Asaria Tuhan di zaman modern ini, bahkan juga menjadi Esther, menjadi Ruth dimanapun mereka berada. Agar melalui kehadiran mereka Tuhan, mereka boleh menceritakan kepada orang-orang sekeliling mereka, di tengah-tengah komunitas sekolah mereka,
universitas tempat mereka belajar, ataupun di tempat pekerjaan mereka, ataupun di bisnis dan pelayanan mereka sedang rintis, agar orang boleh melihat dan menyaksikan dan harus mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha besar, pemilik alam semesta, yang akan segera datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kepastian Tuhan akan bersama dengan kami meraih kesuksesan yang sudah Tuhan rencanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Yesus nama kami. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi.